Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak sih, bisakah seseorang dihukum karena melakukan sesuatu yang, katakanlah, kemarin itu masih boleh-boleh saja? Nah, pertanyaan sederhana ini sebenarnya membawa kita ke jantung dari sistem keadilan pidana dan sebuah prinsip yang jadi pondasinya, asas legalitas. Pertanyaan yang Anda lihat ini bukan sekedar teka-teki hukum loh. Jawaban dari pertanyaan ini yang menentukan apakah kita hidup di negara hukum yang bisa kita prediksi aturannya, atau kita hidup di bawah kekuasaan yang bisa bertindak seenaknya. Dan perisai pelindung dari kesewenang-wenangan itu dikenal sebagai asas legalitas. Inilah fondasi yang memastikan kalau negara, dengan segala kekuasaannya untuk menghukum, punya batasan yang jelas dan nggak bisa seenaknya. Ini melindungi kita semua. Inti dari asas ini sebenarnya sudah dirangkum dengan sangat apik dalam pepatah Latin, nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali. Ini dipopulerkan oleh seorang ahli hukum dari Jerman, Anselm von Feuerbach, yang artinya sebetulnya simpel tapi dalam banget. Tidak ada delik atau tindak pidana, dan tidak ada hukuman tanpa ada undang-undang pidana yang mengaturnya terlebih dahulu. Dan ini bukan cuma teori akademis yang ngawang-ngawang ya. Prinsip ini tertulis dengan sangat jelas, hitam di atas putih, di pasal 1 ayat 1 KUHP kita. Jadi, ini benar-benar jadi landasan utama sistem peradilan pidana di Indonesia. Oke, supaya kita bisa benar-benar paham, kita akan bedah asas ini. Kita mulai dari fondasinya, terus kita lihat 3 pilar utamanya. Hukum itu harus tertulis, harus jelas dan ketat, dan juga nggak boleh berlaku surut. Nah, setelah itu baru kita lihat, apa sih konsekuensi besarnya dari semua ini? Pilar yang pertama adalah lex scripta, atau gampangnya, hukum itu harus tertulis. Kenapa sih ini penting banget? Karena inilah langkah pertama untuk melawan ketidakpastian dan kesewenang-wenangan. Artinya begini, seorang hakim nggak bisa menghukum seseorang hanya berdasarkan hukum kebiasaan atau tradisi lisan yang nggak pernah ditulis. Jadi, hukum itu harus ada di buku panduan yang jelas dan bisa diakses semua orang, bukan dari aturan-aturan yang nggak terlihat. Ini secara langsung membatasi kekuasaan hakim, dan yang terpenting, memberikan kepastian hukum buat kita sebagai warga negara. Lanjut ke pilar kedua. Nah, yang ini sebenarnya punya 2 bagian yang sama-sama penting. Lex certa, artinya hukum harus jelas, dan lex stricta, yang menuntut penafsiran hukum yang ketat. Ini prinsip anti-jebakan. Jadi, hukum pidana itu nggak boleh ditulis pakai bahasa yang samar-samar atau jadi pasal karet yang bisa ditarik ulur seenaknya. Setiap warga negara harusnya bisa baca undang-undang dan langsung paham, oke, kalau saya melakukan ini, saya bisa dihukum. Sejelas itu. Nah, prinsip inilah yang kemudian membawa kita ke salah satu larangan paling fundamental dalam hukum pidana. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Penafsiran itu boleh. Itu adalah saat hakim memperjelas maksud dari aturan yang memang sudah tertulis. Tapi analogi itu dilarang keras. Gampangnya gini deh, kalau di undang-undang cuma tertulis larangan mencuri apel, hakim nggak bisa menghukum orang yang mencuri jeruk dengan alasan, jeruk kan mirip-mirip sama apel lah. Menciptakan kejahatan baru itu tugasnya DPR, bukan hakim. Sekarang kita sampai di pilar ketiga. Wah, ini mungkin jaminan yang paling terkenal dari asas legalitas. Intinya ini, hukum tidak bisa ditarik mundur ke masa lalu untuk menghukum Anda. Hukum hari ini, ya untuk perbuatan hari ini dan ke depan, bukan untuk perbuatan kemarin. Coba deh, kita lihat skenarionya di garis waktu ini. Di waktu 1, ada orang melakukan sesuatu yang saat itu belum dianggap pidana. Lalu di waktu 2, pemerintah bikin undang-undang baru yang bilang perbuatan itu sekarang ilegal. Pertanyaannya, bisakah orang tadi dituntut? Jawabannya tegas, tidak bisa. Hukum nggak punya mesin waktu untuk kembali ke masa lalu dan menjerat perbuatan yang sudah lewat. Tapi seperti biasa, ada tapinya. Ada satu pengecualian penting. Aturan tidak berlaku surut ini bisa loh dikesampingkan. Tapi hanya jika ada perubahan undang-undang yang justru lebih ringan atau lebih menguntungkan bagi si terdakwa. Kalau begini kasusnya, keadilan justru memihak pada hukum yang paling ringan. Oke, jadi kita sudah lihat 3 pilar utama. Hukumnya harus tertulis, harus jelas dan ketat, serta nggak berlaku surut. Sekarang coba kita gabungkan semuanya. Sebenarnya apa sih konsekuensi besarnya dari adanya bangunan hukum yang kokoh ini? Ujung-ujungnya, inilah fungsi utamanya. Asas legalitas itu ibarat perisai yang melindungi kita semua dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Asas ini memberikan kepastian hukum, menjamin hak asasi manusia kita, dan yang terpenting, memastikan bahwa kita hidup di negara yang diperintah oleh hukum, bukan oleh selera atau kehendak perorangan. Tentu saja, pembahasan kita hari ini didasarkan pada berbagai pemikiran dan karya dari para pakar hukum pidana terkemuka di Indonesia.
Wawasan yang kita diskusikan ini ditarik dari sumber-sumber fundamental, mulai dari kitab undang-undang kita sendiri sampai ke karya-karya para ahli hukum yang sudah membentuk pemahaman kita tentang topik ini. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang saya rasa sangat krusial untuk kita renungkan bersama. Di zaman digital seperti sekarang, di mana kejahatan-kejahatan baru seperti di dunia siber muncul jauh lebih cepat daripada proses pembuatan undang-undang, pertanyaannya adalah bagaimana nasib asas legalitas? Bagaimana kita menyeimbangkan kebutuhan untuk melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman baru tanpa harus mengorbankan prinsip keadilan fundamental yang baru saja kita bahas? Terima kasih sudah menyimak.